Apakah kau tahu seberapa besar Indonesia? Aku sangat sadar diri jika kemampuan spasialku sangat rendah. Aku akan tersesat di jalan yang orang pada umumnya takkan tersesat. Ini agak memalukan, tapi aku baru terbiasa dengan kanan-kiri di usia dewasa ini. Tak usah tanyakan tentang arah mata angin, tentu saja itu konsep asing bagiku. Menelusuri jalan pada peta pun bukan pilihan. Hal itu sedikit banyak mempengaruhi kemampuanku mengingat tempat atau pengetahuan geografiku. Menjadi penduduk Indonesia dan memiliki pengetahuan geografi yang rendah akan membuatmu terkejut setiap saat. Aku melihat video YouTube yang membahas liburan. Tempat bernama Bintan disebutkan di sana, aku tak pernah mengetahui tempat itu. Aku pun mencari tahu di mana Bintan itu. Bintan adalah nama sebuah pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Di pulau inilah terletak ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau. Ada berbagai wisata menakjubkan di sana. Jika kau lihat, kau mungkin tak bisa membedakan apakah itu tempat di dalam atau di luar negeri. Vihara Siti Garba Bodhisattva memiliki sekitar 500 patung unik dan berbeda antar patung. Patung ini tak kalah dengan pasukan terakota di Tiongkok. Kuil pohon banyan, di mana awalnya pria yang berharap dikuburkan di rumahnya, lalu akar pohon tumbuh seakan melindungi rumah itu. Kuil ini pun tak kalah dengan kuil Taphom Angkor Wat di Kamboja. Danau Biru Kijang, Lago B, Pantai Trikora, dan banyak wisata lain yang tak bisa kusebutkan satu persatu. Aku terkagum dengan Pulau Bintan, dan aku terkagum dengan betapa buruknya pengetahuanku. Aku tahu jika Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia, tapi aku tak pernah mengetahui di mana letaknya. Karena ada kata kepulauan, aku pikir provinsi itu ada di Pulau Sulawesi atau Papua, karena seingatku banyak pulau kecil di sekitar pulau itu. Aku tercengang ketika melihat peta. Ternyata Provinsi Kepulauan Riau ada di sekitar Pulau Sumatera. Dari dulu aku selalu berpikir, Pulau Sumatera hanyalah sebuah pulau besar, tanpa bertabur banyak pulau kecil di sekitarnya. Aku tahu pengetahuan geografiku buruk, tapi aku tak sadar jika seburuk ini. Tapi biarlah aku sedikit membela diri, aku akan menunjukkan peta Indonesia. Ini dia petanya, lihatlah baik-baik. Lihatlah, Pulau Sulawesi dan Papua bertabur pulau kecil di sekitarnya, sedangkan Pulau Sumatera hanya ada beberapa pulau di sisi kanan-kirinya. Ya, tapi memang Indonesia sangatlah mengagumkan jika kau mengenalnya. Mungkin jika diibaratkan seperti orang pendiam saat masih asing dan menjadi orang keren ketika kau berteman dengannya. Memang benar kata orang-orang, jika kau mencari wisata alam, takkan ada negara lain yang mengalahkan Indonesia. Mungkin hanya salju yang tak bisa kau temui. Indonesia memiliki salju di puncak-puncak gunung tertinggi, tetapi apalah aku yang lemah ini. Mendaki gunung hanya pilihan untuk orang-orang kuat di sana. Biaya adalah kekurangan lain, terbang ke negara tetangga terkadang lebih murah daripada ke negara sendiri. Aku tak tahu perkara tiket wisata dan yang lainnya, karena aku hampir tak pernah kemana-mana. Pemeliharaan destinasi wisata juga terkadang menjadi masalah, kesadaran baik turis asing maupun domestik yang kurang. Tak seperti di Singapura, di mana kau akan didenda atau dipenjara hanya karena sampah atau permen karet. Bagaimana dengan Indonesia? Mulai dari membuang sampah hingga merusak sarana dalam tempat wisata, semua dilakukan dengan semena-mena. Semua bebas dilakukan hingga terbitlah viral, barulah ada hukuman nyata. Penduduk asli daerah pun merasa dilema, bersyukur dengan adanya turis sebagai sumber penghasilan, tetapi membuat mereka merasa terjajah di rumah sendiri. Tak bisa mengarahkan satu jari menunjuk yang salah, semua memiliki bagian kesalahan masing-masing. Aku tak pernah berhubungan langsung dalam pariwisata, menjadi wisatawan pun jarang kulakukan. Apa yang kutahu, hanya apa yang tersiar dalam berita. Yang bisa kulakukan hanya dua, pertama, menjadi wisatawan yang baik saat berkunjung ke destinasi wisata. Kedua, berharap agar seluruh pihak menjalankan fungsinya. Aku lihat sudah ada penindakan pada turis asing dan terbitnya peraturan pemberhentian bebas vis di banyak negara.
Tinggal melihat bagaimana respon turis asing dan negaranya terhadap Indonesia. Pengelola wisata juga memiliki pekerjaan yang perlu dilakukan, mulai dari pemeliharaan, perbaikan, hingga pemasaran. Untuk turis domestik atau orang-orang kita sendiri, membawa kantong plastik sendiri, untuk menampung sampah sendiri jadi langkah maju untuk tak kotori lingkungan. Untuk orang Indonesia pada umumnya, belajar cintai Indonesia. Sekali-kali bolehlah pelesir ke luar negeri, tapi jangan cuma sekali menikmati negeri sendiri.